sebelum saya menyampaikan firman untuk saudara sekalian, saya akan menyanyikan sebuah pujian untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, seringkali kita membayangkan kehidupan yang negatif ke depan. Tetapi jaminan dari ayat firman Tuhan hari ini membuat saudara sungguh-sungguh yakin bahwa kalau saudara umat Tuhan, milik Tuhan, saudara orang yang takut akan Tuhan, maka hidupmu dijamin oleh Tuhan sendiri. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang kami dengar sebentar. Beri kami anugerah untuk mengerti dan beri kami keyakinan yang teguh bahwa apapun yang terjadi dalam dunia ini, kami pasti diberkati oleh Tuhan karena kami milik Tuhan, kami anak-anak Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Lama. Kitab Ulangan pasal 32 ayat 13 dan 14. Ulangan 32 ayat 13 dan 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Dibuatnya dia berkendaraan mengatasi bukit-bukit di bumi dan memakan hasil dari ladang. Dibuatnya dia mengisap madu dari bukit batu dan minyak dari gunung batu yang keras. Dadih dari lembu sapi dan susu kambing domba dengan lemak anak-anak domba dan domba-domba jantan dari Basan dan kambing-kambing jantan dengan gandum yang terbaik, juga darah buah anggur yang berbuih engkau minum. Amin. Luar biasa saudara sekalian. Ayat ini dimulai dengan janji untuk terbang, kata firman Tuhan. Ya,
Dibuatnya dia berkendaraan mengatasi bukit-bukit di bumi. Memang tentu ini nubuatan, ya ini ditulis 1700 tahun sebelum Tuhan Yesus. Jadi dia sudah berumur berapa ribu tahun. Ya, sedemikian rupa nubuatan ini tentang pesawat terbang. Kendaraan untuk terbang di atas bukit itu, di atas bukit-bukit di bumi itu tentu saja pesawat terbang. Dan sudah tahu bahwa sekarang pesawat terbang sudah sedemikian rupa dibuat dengan canggih sehingga pesawat itu bertingkat dua. Bagian di atas itu sekarang sudah bisa tidur, di bagian bawah juga tentu bisa tidur, tapi yang tempat tidur benar-benar di bagian atas dan bisa memuat sampai 600 orang lebih. Terbangnya dari mana? Terbangnya misalnya dari Singapura misalnya sampai ke Amerika, tidak berhenti. Dari Singapura misalnya, saya sebut Singapura karena apa? Dekat dengan Batam. Dari Singapura misalnya terbang ke Eropa. Jadi tidak ada tempat yang tidak bisa capai dengan pesawat terbang sekarang. Oke, itu benar menurut nubuatan. Tetapi yang dimaksudkan di sini ialah kalau kita terbang di atas bukit-bukit, itu berarti kita adalah pemenang. Mulailah dengan kemenangan rohani. Mulailah dengan kemenangan atas musuh umat manusia. Apa musuhnya? Musuhnya ialah dosa, kuasa kegelapan, dan maut. Yesus datang mengalahkan semuanya itu. Jadi mohon kita sungguh mengerti hal ini. Sesudah itu, sesudah hidup yang berkemenangan itulah kemudian kita bisa menikmati makanan, minuman yang paling enak di dunia ini. Pada masa itu digambarkan dengan apa? Ya. Dan memakan hasil dari ladang. Dibuatnya dia mengisap madu dari bukit batu dan minyak dari gunung batu yang keras. Kenapa minyak dari gunung batu yang keras? Pada masa lalu itu harus ditindis dengan batu. Apa namanya itu? Buah zaitun itu ditindis, digiling dengan batu dan kemudian keluarlah minyaknya. Ya, sampai sekarang sebenarnya prinsipnya seperti itu. Kalau sudah membaca dalam minyak zaitun itu, virgin olive oil, itu artinya yang diperas tanpa dipanaskan. Oleh karena itu dia disebut sebagai virgin. Itu yang bagus sekali untuk obat. Saudara sekalian, kemudian apa katanya? Dadih dari lembu sapi dan susu kambing domba. Dari ternak. Ternaknya tentu sehat, karena itu bisa menghasilkan susu. Dengan lemak anak-anak domba, gemuk itu. Ternaknya gemuk. Dan domba-domba jantan dari Basan dan kambing-kambing jantan. Apa artinya? Bahwa Tuhan memberkati juga tanaman mereka dan rumput-rumput mereka. Sehingga hewan yang mereka punya itu dilindungi Tuhan dari segala macam penyakit dan kemudian menjadi gemuk. Ya. Saudara pemirsa, saya berdoa sekarang supaya seluruh pemirsa, semua jemaat yang berusaha, entah engkau punya warung, engkau punya kantin untuk orang makan dan lain-lain, itu diberkati oleh Tuhan. Sehingga orang yang makan di sana, orang itu sehat, saudara sekalian. Tidak sakit sesudah makan di warung, saudara sekalian. Dan sesudah membeli sesuatu di tempat saudara, misalnya buah-buahan, itu memberkati tubuh orang yang menikmatinya. Berdoalah untuk hal itu supaya warung saudara sekalian banyak dikunjungi orang. Karena yang engkau jual itu berkualitas, karena engkau mendoakannya. Kemudian apa lagi? Dengan gandum yang terbaik. Kalau untuk kita di sini dengan beras yang terbaik.
Sudah tahu bahwa beras beras ladang itu mudah rusak. Nah, itu yang saya maksudkan. Supaya beras ladang saudara sekalian tidak mudah rusak dan kemudian dimakan orang, dinikmati oleh orang. Katakanlah misalnya yang saya paling suka dari kampung kami itu beras merah, cocok untuk saya yang ada penyakit tertentu. Oleh sebab itu saudara sekalian, perhatikan betul firman Tuhan ini. Berkat Tuhan itu betul-betul menyeluruh. Juga darah buah anggur yang berbuih engkau minum. Anggur dulu diperas dengan tangan, kemudian dimasukkan ke dalam botol atau kirbat, dan itu diminum. Karena dulu belum ada gula, belum ada kopi atau teh. Jadi itu yang saya maksudkan saudara sekalian. Kalau Tuhan memberkati engkau, Tuhan memberkati engkau secara menyeluruh. Tapi mulai tadi dengan apa? Kemenangan rohani. Sesudah itu baru engkau bisa menikmati segala berkat terbaik daripada Tuhan. Dan engkau hidup sehat, sukses, dan makmur. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur untuk janji berkat Tuhan, anugerah Tuhan kepada seluruh anak-anak-Mu Tuhan, kepada semua pemirsa dan jemaat yang menyaksikan program ini, juga kepada hamba-Mu ini Tuhan, supaya kami mengalami lagi lawatan Tuhan khusus yang memberkati seluruh pekerjaan usaha kami, bahkan memberkati meja makan kami Tuhan yang dipenuhi oleh berkat makanan dan minuman. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, maka tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.